dalam dunia politik semakin penting sebab suara perempuan bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Jadi misalnya persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, beserta hal-hal yang memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap perempuan. Karena perempuan itu kan terkenal lebih sensitif, entah itu dari kebersihannya, dia lebih sensitif karena mungkin nanti kotor gitu. Itu lebih diperhatikan oleh perempuan ketimbang laki-laki. Begitu. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Rizky Abdurrahman Wahid selaku Ketua PKC PMII DKI Jakarta dan sahabat Agustini Nur Rahmah selaku Ketua Kopri PKC PMII DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya sahabat-sahabat ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dibawakan pada hari ini, kenapa sih perlu peran mahasiswa sebagai agen perubahan ini dalam pengawasan pemilu 2024? Kenapa sih? Karena melihat tahun ini merupakan adalah tahun politik yang dimana sempat banyak beredar di kabar media sosial bahwa tahun ini merupakan tahun politik, partai politik dan instansi-instansi lembaga yang ada di pemerintah sudah mulai berbenah atau sudah mulai mempersiapkan untuk mengawal dan menjalankan pemilu yang akan nanti diselenggarakan pada 2024 untuk terciptanya pemilu yang luber dan jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, untuk sesi pertama akan disampaikan langsung oleh narasumber pertama yaitu Bang Wahyu Dinata. Izin Bang, waktunya 10 menit untuk menyampaikan diskusi pada kali ini. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat Alis, ini kawan lama sebenarnya yang tiba-tiba insya Allah besok jadi komisioner KPAI dan mudah dilancarkan. Yang saya hormati Ketua Umum PKC DKI Jakarta Pak Rizky, jadi kan bedanya gitu kan. Yang saya hormati jajaran, yang saya hormati PC PMI Jakarta Pusat, tadi yang dilantik oleh Pak Sekretaris tadi ya. Yang saya hormati PK terpilih dan Kopri terpilih. Yang saya hormati sahabat saya Roy Patra Silakan. Namanya apa agak unik jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Hari ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bersilaturahmi. Karena saya kalau datang ke acara PMI itu selalu merinding gitu. Jadi mengingat bagaimana perjuangan kita dulu di komisariat yang memang waktu itu senior masih terbatas. Mungkin Mas Acil paham ya. Kita mau mapaba, mau PKD, udah jauh-jauh ke ujung sana, tiba-tiba senior begini dan segala macam. Jadi memang setiap pelantikan dan setiap acara PMI itu kita merinding loh. Balik lagi ke masa-masa yang lalu. Bagaimana perjuangan kita mapaba, PKD, ngetem bis gitu kan, numpang bis, numpang truk dan segala macam. Nah itu perjuangan kita zaman itu. Bagaimana nyari desket dan segala macamnya. Jadi memang teman-teman, ber-PMI itu bukan hanya berorganisasi. Ber-PMI itu sebenarnya membangun fondasi untuk kita sama-sama mencari posisi-posisi yang memang bisa kita sepakati bersama untuk membangun kembali PMI.
yang memang kedepannya kalau bicara PMI ini tentu saja kita bagaimana mengkonsolidasikan barisan. Alhamdulillah hampir di semua posisi saya rasa teman-teman PMI mengisinya gitu. Tapi yang paling penting adalah menggarap ini dari level yang paling bawah. Bagaimana teman-teman bisa bangun tim solid untuk saling backup. Kalau perlu semuanya punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah, berbicara tentang kepemiluan, tentu saja kita harus paham dulu konteksnya. Kenapa pemilu itu menjadi sangat penting? Pemilu menjadi sangat penting karena salah satu nilai dari demokrasi itu adalah terselenggaranya pergantian kekuasaan secara rutin. Nah, pergantian kekuasaan secara rutin itu salah satu forumnya adalah pemilu. Nah, di forum pemilu inilah terjadi yang namanya pergantian kekuasaan secara konstitusional. Jadi teman-teman bagaimana ingin merebut kekuasaan yang melalui pemilu. Nah, saat ini sarana atau wadah kita untuk mendapat kekuasaan itu adalah partai politik. Nah, di PMI juga ada teman-teman yang sudah masuk partai politik. Dan bagaimana teman-teman yang ada di partai politik ini kita backup bersama supaya bisa mendapatkan posisi-posisi penting di partai politik di level kekuasaan masing-masing. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang pemilu, tentu saja atau peran mahasiswa, tentu saja kita harus lihat dulu tipologi, misalnya bagaimana piramida partisipasi masyarakat, partisipasi dalam konteks ilmu politik. Saya belum muncul di sini ya. Saya belum ngasih slide. Nah, kalau kita bicara piramida partisipasi politik, tentu saja kita melihat bahwa kalau piramida ini kan begini. Jadi ada lapisan yang terkecil sampai lapisan di bawah. Nah, di piramida itu lapisan paling bawah ternyata masyarakat yang apolitis. Nah, inilah yang sebenarnya jadi tantangan kita sebagai mahasiswa. Bagaimana masyarakat yang apolitis ini kita angkat menjadi level yang lebih tinggi. Nah, berbicara partisipasi politik juga ada kelas selanjutnya selain masyarakat apolitis, ada lagi namanya penonton. Nah, penonton itu apa? Penonton itu hanya menyaksikan. Jadi ada pemilu dia menyaksikan, oh iya menyaksikan gitu kan. Terus terserah nanti ya kalau mau nyoblos, kalau enggak gitu kan. Ada lagi level selanjutnya itu partisipan. Nah, saya rasa level yang paling tinggi itu dalam piramida politik itu adalah aktivis. Jadi memang mereka yang aktif dan mempunyai kebijakan untuk merubah sesuatu. Nah, di mana level mahasiswa? Saya rasa teman-teman mahasiswa harusnya pada level minimal itu partisipan. Nah, partisipan itu seperti apa? Di lembaga penyelenggara pemilu ini kita ada posisi-posisi penting yang bisa teman-teman masuki atau teman-teman terlibat di dalamnya. Kami di KPU itu ada pengurus tingkat kecamatan, namanya panitia pemilihan tingkat kecamatan. Ibaratnya itu adalah anggota KPU di tingkat kecamatan. Kita punya juga PPS, panitia pemungutan suara, anggota KPU atau tangan panjang KPU di tingkat kelurahan. Bahkan di tingkat PPS kita punya lagi, di tingkat TPS kita punya lagi KPPS. Nah, bedanya dengan Bawaslu yang menyarankan anggota itu jajarannya minimal 25 tahun. Di KPU menyarankan jajarannya minimal 17 tahun. Jadi ketika minimalnya situ sudah diturunkan menjadi 17 tahun, saya rasa peran-peran teman-teman untuk terlibat di dalam pemilu 2024 ini sangat-sangat memungkinkan dan sangat-sangat penting. Karena kita bisa tahu sebenarnya selama ini posisi-posisi ini hanya diambil oleh dan tanda petik aktivis-aktivis kelurahan dan aktivis-aktivis kecamatan. Yang notabene memang mereka orang-orang yang aktif di tingkatnya masing-masing.
Jadi kita sangat kurang misalnya pengetahuan multimedia, sangat kurang pengetahuan tentang teknologi informasi. Bahkan kadang-kadang untuk operator aja itu kita sangat sulit mencarinya. Nah, teman-teman mahasiswa kan teorinya minimal Word sama Excel bisa gitu. Nah, jadi saya sarankan teman-teman, nanti KPU akan membuka proses ini mulai pertengahan November. Jadi kita mulai pertengahan November akan buka seleksi pemilihan PPK dan PPS. Nah, di seleksi PPK PPS ini ada namanya ujian. Ujian yang paling penting itu ada ujian tertulis. Tentu saja ketika ujian tertulis, teman-teman harus membekali teman-teman pengetahuan teman-teman tentang kepemiluan. Jadi selama ini bicara misalnya tentang perubahan sosial, pergerakan dan segala macam itu bisa beralih dengan pengetahuan kepemiluan. Nah, dengan pengetahuan kepemiluan yang cukup, saya rasa teman-teman punya modal untuk bisa masuk ke dalam jajaran penyelenggara pemilu. Nah, dalam konteks partisipasi inilah saya rasa teman-teman bisa ikut serta. Di KPU ada saya, di Bawaslu sebenarnya ada Roy dan Ketua Halman. Halman ini PMI-nya apa ya? Ternate. Bayangin PMI Ternate jadi Ketua Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Masa orang Jakarta Pusat nggak bisa jadi Ketua Bawaslu Jakarta Pusat? Itu Pak Roy yang ditanya Pak Roy. Kayaknya Bang Roy masuk KPU Jakarta Pusat ya. Jadi gitu. Nah, sama-sama sekalian, guna mendukung ini, saya rasa nanti teman-teman bisa menghubungi siapapun untuk bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Memang menjadi penyelenggara pemilu itu waktu zaman dulu ya, itu sesuatu yang nggak seksi, sesuatu yang nggak menarik. Tapi dengan adanya perubahan kebijakan, saya rasa sekarang penyelenggara pemilu bisa dikatakan menjadi posisi yang sangat penting dan sangat strategis. Bahkan kalau bicara pendapatan, itu bisa jadi memang bagian dari yang perlu teman-teman pertimbangkan lagi untuk menjadi jenjang karir untuk teman-teman selanjutnya menjadi penyelenggara pemilu. Saya waktu menjalankan perintah pertama jadi KPU, honor saya cuma 2.850.000. Status saya komisioner, gitu. Gajinya 2.850.000. Tapi dengan berkembangnya ini perhatian pemerintah yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, insya Allah ini suatu yang menjanjikan. Bahkan berkali-kali dari gaji awal yang bisa didapatkan. Bahkan tunjangan kinerja, tunjangan dinas dan segala macam, saya rasa ini bagian harus dipertimbangkan. Nah, syarat untuk jadi anggota KPU, saya rasa umurnya minimal 30. Jadi kalau teman-teman belum nyampe umur 30, siapkan. Nah, selain sebagai penyelenggara pemilu, sebenarnya ada lagi namanya NGO kepemiluan. Di NGO kepemiluan ini juga sangat sedikit anak-anak teman-teman sahabat-sahabat PNI di dalamnya. Nah, ini juga perlu dirancang sebenarnya. Sebenarnya ada KIPP, ada JPPR, ada Netfit, itu bisa dipastikan semuanya yang memimpinnya anak-anak PNI. Nah, ini teman-teman harus serius kan? Pasal 5 Ketua Netfit Jakarta ya. Nah, Ketua Netfit Jakarta. Kira-kira sudah ada yang tahu kapan pemilu 2024 dilaksanakan? 14 Februari 2024. Jadi kalau ingat Valentine 2024 yang akan datang, itu adalah tanggal pencoblosan pemilu. Ya, coblosan pemilu ya. 14 Februari 2024 nyoblos pemilu untuk memilih siapa? Memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih Dewan Perwakilan Daerah, memilih DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jadi teorinya DKI Jakarta akan mempunyai 4 kertas yang akan ditusuk, yang dicoblos. Nah, nanti karena ini pemilu serentak, teman-teman akan nyoblos lagi 27 November 2024. Jadi habis pemilu kita akan mengadakan pemilihan. Pemilihan itu kata lain dari pilkada. Jadi habis pemilu ada pilkada. Nah, ini juga harus dipersiapkan karena saya rasa di momen-momen ini harusnya kita solid. Tapi realitanya di tahun politik
soliditas itu terpecah-pecah menjadi kepentingan-kepentingan yang memang ya itu susah dikondisikan kayak gitu ya. Saya rasa demikian, terima kasih. Bapak mampir ke dalam monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahyu Kata atas penyampaian materinya pada diskusi kali ini. Sedikit saya merangkum beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Wahyu Kata terkait materi kali ini. Yang pertama bahwa kader PMII harus bisa mengisi posisi-posisi yang strategis, karena berbicara terkait kader dan potensi ataupun kuantitas dari PMII ini sangat melimpah. Jadi perlu nanti kedepannya bahwa kader PMII ini harus bisa mengisi posisi yang strategis yang ada di dalam pemerintahan. Yang poin kedua itu adalah harus mengetahui ini apa-apa saja yang ada di masyarakat. Salah satunya itu adalah piramida sosial, begitu. Yang dimana seorang mahasiswa itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Itu sebagai aktivis yang dimana perannya agen of change dan social control itu perlu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Minimal tadi disebutkan bahwa minimal seorang mahasiswa itu menjadi seorang partisipatif dalam menyukseskan atau terselenggaranya pemilu pada 2024. Mungkin seperti itu yang saya dapat bisa rangkum. Ada tambahan juga terkait bahwa pada zaman dahulu penyelenggara pemilu itu tidak dianggap seksi seperti itu. Namun setelah adanya kebijakan baru dari pemerintahan bahwa penyelenggara pemilu ini menjadi seksi kembali seperti itu. Jadi maka sudah patutnya kita sebagai kader PMII khususnya bisa untuk mengisi plot-plot yang ada di dalam penyelenggara pemilu seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa kita langsung selanjutnya kepada narasumber yang kedua, yaitu Bang Roy. Kebetulan Bang Roy ini di Bawaslu Jakarta Pusat 3. Tadi pertama Bang Wahyu ada di KPU, yang kedua ada di Bawaslu, sudah cocok. Jadi terkait check and balancesnya itu kalau dalam bahasa hukum itu sudah telak gitu antara KPU dan Bawaslu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aris, Komisioner KPAI, Pak Wahyu, KPU Jakarta Pusat, dan Ketua BKK, Rizky, serta sahabat-sahabat semuanya, Komisariat Manusia dan yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Ada titip salam dari Pak Alman, tidak bisa hadir karena kami pada hari ini sampai hari Minggu melakukan tes wawancara 14 jam. Jadi saya izin di sini untuk menggantikan Pak Ketua Halman sebagai penggantinya, dan pada hari ini saya di depan teman-teman Indonesia, saya anggap teman-teman Indonesia sebagai senior saya. Nah, saya di sini sama Pak Burhan dan berapa teman-teman yang di Bawaslu maupun yang di KPU sekarang sudah di sidang skripsi ya, sidang skripsi sarjana hukum. Jadi teman-teman saya anggap ini senior saya juga ya. Saya juga sekarang bagian dari Unisia juga, saya kenalkan juga ya teman-teman. Jadi ini permasalahannya yang saya ambil dari Mas Minan, kita dipersiapkan ketika jika ada menjadi peradilan pemilu, maka kita disiapkan sebagai mahasiswa hukum untuk ke depan ketika ada peradilan pemilu. Jadi teman-teman juga harus ya
mempunyai ilmu tentang hukum juga kalau ketika ada peradilan pemilu itu yang siapin. Tadi yang bilang sama Pak Wahyu, kita bersyukurlah pada saat ini teman-teman sudah memenuhi keadaan yang sangat stabil dan baik. Saya mulai. Kalau saya sih, bagi saya kalau pemilu itu bagaimana kegiatan merebut hati rakyat untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di sini fungsi pemilu itu instrumennya pergantian kepemimpinan secara reguler, damai dan partisipatif. Instrumen partisipatif rakyat politik dalam pemerintahan melalui tugas demokrasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik. Nah, yang berikutnya nih, mengapa masyarakat harus terlibat untuk mengawasi pemilu, teman-teman? Yaitu untuk memastikan terlindungnya hak politik warga masyarakat. Jadi hari ini saya lihat di status teman-teman di KPU hak pilihnya kalau dicek tuh, jadi harus mempunyai hak pilih dan harus digunakan hak pilihnya. Yang sampai digunakan orang lain juga pernah ada digunakan juga di dalam pusat. Yang kedua, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Nanti tadi dibilang Pak Wahyu, teman-teman harus aktif juga di pemantau pemilu ini, ada di Nepit, JPPR, KIP dan lain-lainnya. Nah, di situ teman-teman akan dicetak menjadi pemantau pemilu dan dicetak juga menjadi ke depan. Jadi kita semuanya yang ada di KPU, di Bawaslu. Nah, jadi teman-teman harus siap, jangan merasa ya belum siap juga, tapi harus dipaksakan siap. Jadi harus ada di sisi ini, harus ada orang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena di Bawaslu maupun di KPU cuma di batas waktunya 2 periode, lebih itu harus diganti. Jadi teman-teman harus dipersiapkan untuk ke depan. Yang ketiga, mendorongnya terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan pimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Yang keempat, mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. Nah itu dia, teman-teman bisa melihat ketika ada calon-calon yang korup dan tidak amanah, jadi teman-teman bisa ada sanksi sosialnya, misalkan di media sosial, bla bla bla. Jadi teman-teman, tugas teman-teman itu untuk memberitahukan bahwa ini pemimpin yang korup dan tidak amanah. Itulah fungsinya. Kalau kita sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa, kita melanggar itu jadi kalau depan. Nah, kalau kerawanan pemilu ke depan tuh bernama kerawanannya tuh di penyelenggara pemilu. Tidak mengukup untuk kemungkinan penyelenggara pemilu juga bisa masuk angin. Nah, jadi fungsinya teman-teman tuh mengontrol kita juga sebagai mengawasi juga kita yang mengawasi Om Wahyu, kita diawasi teman-teman juga. Nah itu dia kan, fungsi teman-teman begitu kan, tidak benar kerjaan ini. Jadi itulah fungsi teman-teman. Nah, kerawanan berikutnya lagi peserta pemilu, pelanggarannya bisa, aturan pemilunya bisa disalahgunakan oleh peserta pemilu. Kita tahu lah sama peserta pemilu juga bisa ada. Kita udah bilang jangan bikin money politik, masih ada yang money politik gitu kan. Jadi dulu teman-teman di Bawaslu Jakarta Pusat pernah ada namanya money politik. Di Jakarta Pusat itu ada artis di Bawaslu Jakarta Pusat kita tangani. Artis sama calon anggota DPRD. Jadi teman-teman yang jadi harap juga nih kita semuanya diawasin. Ketika kita menangani pelanggaran pemilu, kita benar-benar serius, meskipun dia artis masuk penjara, gitu kan? Sebab kita kalau kita tidak serius, kita akan dikontrol oleh teman-teman juga. Wah, ini Bawaslu masuk angin nih. Jadi kita harus benar-benar membuat integritas kita, karena kita sudah ada sanksi sosialnya juga, karena kita sudah mendapatkan amanah dan disumpah. Itulah kita yang punya integritas itu ke depan, teman-teman juga bisa memahami itu. Yang berikutnya lagi kerawanan pemilu di masyarakat. Nah, pelanggaran aturan pemilu. Kadang-kadang pelanggaran aturan pemilu kadang-kadang masyarakat, saya tidak tahu kok.
ada sanksinya juga. Sanksi pidana juga ada tuh di pasalnya kan, dikenakan hukumannya. Terus di masyarakat juga ada konflik antara pendukung. Nah ini teman-teman, namanya politik itu dinamis, jadi jangan teman-teman misalnya yang A sama B baperan, itu sampai hari ini ada tuh baperan tetangga gara-gara calon baperan jadi bermusuhan. Nah sekarang kan ada lah buktinya kan, ada calon yang didukung oleh, nah kan jadi jangan dianggap ini namanya pemilu ataupun politik itu bersifat dinamis. Anggap aja ini semuanya permainan dan harus dilakukan secara bahagia, dan bagaimana demokrasi ini tercapai ya sangat indah lah, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, itu yang bagi saya itu. Nah bentuk partisipasi pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman semua untuk masyarakat, nah tahap pendaftaran pemilih ini harus dipantau juga daftar pemilih ke depan. Terus awasi dan laporkan jika ada memberikan isu sara. Awasi dan laporkan jika ada berkampanye di tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan. Awasi dan laporkan jika ada praktek money politik. Jadi itu juga yang saya harap teman-teman, kita di Bawaslu juga ada yang bilang Pak Wahyu di tingkatan itu, dari tingkatan kota kita juga ada merekrut panwascam, pengawas kelurahan, dan pengawas TPS. Nah itu yang susahnya di Bawaslu itu berumur minimal 25 tahun. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan juga ke depan, jika ada yang umur 25 tahun, ambillah cukup itu semuanya. Jadi kalau menjadi penyelenggara pemilu harus ada yang berpengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, panitia pasti akan coret. Jadi teman-teman harus memahami itu. Ketika teman-teman itu mengambil atau menjadi penyelenggara pemilu harus ada pengalaman kepemiluan. Kalau tidak ada, nah nanti ketika ada teman-teman yang mau jadi panwascam, boleh teman-teman juga menjadi stafnya juga tuh, staf panwascam. Jangan dilihat dari honornya cuma 1,4 lah, jadi staf tuh kan. Sedangkan panwascam 1,9 dan ketua 2,2. Itu jangan dilihat itu. Ini bagaimana cara kita untuk proses. Nah, proses ke depan tuh ya seperti itu. Saya sama Bang Wahyu itu aja 15 tahun baru bisa merebut kursi itu. Jadi kan lama kan cukup kan. Jadi kan dianggap ini umurnya teman-teman dari kursi sekian ya, di ini diajarin harus yang serius. Ya siapa tahu ntar menjadi teman-teman menjadi rezeki, jadi di KPU RI, di Bawaslu RI, jadi itu harus yang mesti dipertahankan. Jadi kalau bisa nanti omongnya saya dengar tadi ada RDP mau dirubah ya, pengawas TPS itu menjadi 17 tahun. Nah kalau itu 17 tahun entah dirubah sama Dewan, nah saya harap teman-teman di Komisariat Kepolisian ambil pengawas TPS itu honornya 1 juta. Itu penilaian honornya. Jadi lihat bagaimana kita proses jadi pelaku sejarah di tahun ini, pemilu serentak. Kita ambil sertifikatnya untuk ke depan menjadi yang pemilu. Itu saja bagi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi boleh 1, 2, 3. Oke. Ya. Kira-kira apa harapan Ketua PKC terhadap pelantikan dari adik-adik Komisariat Unusia ini untuk kedepannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam silaturahim. Saya Rizky Abdurrahman Wahid, Ketua PKC PMI DKI Jakarta.
yang sedang menghadiri proses pelantikan pengurus Komisariat Polisi Jakarta Pusat. Harapan saya untuk pengurusan yang baru ini mudah-mudahan jauh lebih baik lagi ke depan, mampu menjaga soliditas dan solidaritas sehingga mampu melahirkan ide-ide gagasan baru yang mampu mewarnai untuk PMI khususnya di Jakarta Pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Menyiapkan modal yang mana dari dulu harap